Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Tak lupa pula selawat beringi salam kita sanjung-sanjungkan yaitu pengguan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Baik, di sini saya akan membahas yaitu akad hiwalah dan beberapa kasus hiwalahnya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu akad hiwalah. Dalam ekonomi dan keuangan syariah terdapat beberapa banyak akad untuk setiap transaksi. Di artikel kali ini kita akan membahas salah satu dari sekian banyak jenis akad yang ada di dalam ekonomi keuangan syariah. Akad yang akan kita bahas kali ini adalah akad hiwalah. Hiwalah al-mutlaqah yaitu bank konvensional sebagai pemberi piutang kepada pihak bank B sebagai pinjaman. Kemudian hutang pihak B mengalih pembayaran hutang kepada pihak mulai aliyah, sehingga yang membayar hutang pihak B kepada bank konvensional adalah pihak mahal alai tanpa pihak B, menegaskan pengalihan hutang. Dikutip dari kitab Menghuni Mutlaq Syarh al-Minhaj karya As-Sarbini Khatib. Secara etimologi kata hiwalah berasal dari kata tahwil yang berarti intikal, mengandung makna mengalihkan atau memindahkan. Secara istilah, beberapa ulama berpendapat kata ini bermakna perpindahan beban utang dari muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhail alai atau orang yang berkewajiban membayar utang. Selain itu, Imam Syafi'i mengatakan hiwalah adalah akad pemindahan suatu utang dari tanggungan yang berutang kepada tanggungan orang lain. Dan di sini kita akan membahas kasus yang terjadi. Yang pertama, apa pengertian hiwalah? Yang kedua, apa landasan hukum hiwalah? Yang ketiga, apa saja rukun dan syarat hiwalah? Yang keempat, apa saja macam-macam hiwalah? Pengertian hiwalah. Hiwalah adalah secara etimologi, pengertian hiwalah adalah istilah dari kata tahawul, artinya perpindahan, atau tahwil berarti pengalihan. Sederhananya, pengertian hiwalah adalah pengalihan hutang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung atau penanggung pelunasan hutang. Konsep hiwalah adalah memindahkan hutang dari muhil sebagai peminjam pertama kepada pihak mahal alai sebagai peminjam kedua. Proses pengalihan tanggungan ini harus disahkan melalui akad hiwalah atau kata-kata. Selanjutnya adalah dasar hukum hiwalah. Islam menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya agar terlepas dari tanggungan jawab. Jika seorang mampu membayar hutang tapi tidak melakukannya, maka ia bertindak zalim. Namun jika tidak bisa membayar secara langsung, maka hutang itu dapat dialihkan kepada seseorang yang lain. Sebagaimana Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang artinya Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang menghutang, jika orang yang berhutang muhil menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah orang yang berpiutang muhal menerima hiwalah tersebut dan ia dapat menagih hutang tersebut kepada orang yang dihiwalahkan muhal alai. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Selanjutnya adalah rukun dan syarat hiwalah.
Yang pertama, rukun hiwalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah atau hiwalah hanya ijab atau pernyataan melakukan hiwalah dari pihak pertama dan kabul, pernyataan menerima hiwalah dari pihak kedua dan ketiga. Menurut mazhab Malik, Syafi'i dan Hambali ada 6, yaitu pihak pertama atau muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan, mengalihkan utang. Yang kedua, yaitu muhal, yaitu orang yang dihiwalahkan, orang yang mempunyai utang kepada muhil. Yang ketiga, muhal alaih, yaitu orang yang menerima al-hiwalah. Yang keempat, ada piutang muhil kepada muhal. Yang kelima, ada piutang muhal alaih kepada muhil. Yang keenam, ada sigah al-hiwalah, yaitu ijab dan muhil. Selanjutnya adalah jenis-jenis hiwalah. Jenis yang pertama adalah hiwalah mutolakah hawalah. Ini terjadi jika orang yang berhutang kepada orang kedua mengalihkan hak penagihnya kepada pihak ketiga tanpa disadari pihak ketiga memiliki hutang kepada pihak pertama. Yang kedua, hiwalah muqayyah hawalah. Ini terjadi jika muhil mengalihkan hutang. Ini terjadi jika muhil mengalihkan hak penagih muhal kepada muhal alaih karena yang terakhir punya hutang kepada muhal. Inilah hawalah yang jaiz atau boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang ketiga, hawalah hakawalah. Ini merupakan pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan barang. Yang keempat, hiwalah dai hawalah. Ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepada bentuk perjanjian kafalah. Pendapat ulama mengenai tentang hiwalah. Menurut Imam Syafi'i, hiwalah merupakan akad yang bertujuan untuk memindahkan suatu utang dari tanggung jawab satu pihak menjadi tanggung jawab pihak lain. Dan Hambali berpendapat hawalah adalah perpindahan utang dari tanggung jawab muhil kepada tanggung jawab muhal alaih. Imbalan tidak disebut atau disyaratkan dalam akad, maka hukum imbalannya tidak sah, namun akad tetap sah. Selanjutnya, berakhirnya akad. Akad hiwalah akan berakhir ketika terjadi pembatalan dan muhal memiliki hak untuk melakukan penagih kembali pada muhil. Menurut Hanafiyah, ketika muhal alaih mengalami kebangkrutan, maka akad dinyatakan berakhir dan hak penagih beralih kepada muhil. Apabila hak yang menanggung untuk pembayaran hutang telah membayar hutang tersebut kepada pihak yang bersangkutan, maka akad hiwalah dianggap telah berakhir. Selanjutnya adalah penutup. Jawaban dari kasus akad hiwalah. Secara antropologis, al-hiwalah dapat ditemukan dalam bahasa sehari-hari yang dikembangkan dalam bahasa Arab. Secara etimologi, bermakna perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun pengertian secara bahasa adalah memindahkan hutang dari suatu perjanjian hutang kepada perjanjian hutang yang lain. Setelah mengkaji keberadaan hiwalah dapat mengembangkannya dalam materi di atas, dapat disimpulkan bahawa yang pertama, penerapan hiwalah harus mengacu pada sumber hukum Islam yang membolehkan melakukan pengalihan pembayaran hutang. Yang kedua, beberapa perubahan, penetapan dan penambahan elemen hiwalah pada saat ini dikarenakan adanya perbedaan latar pengembangan hiwalah saat ini dengan hiwalah saat awal pembentukannya. Adapun kesimpulannya adalah hiwalah ini disyariatkan oleh Islam dan dibolehkan oleh karena adanya maslahat, butuhnya manusia kepada serta adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam hiwalah juga terdapat bukti sayang kepada sesama, mempermudahkan muamalah mereka, memanfaatkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayar hutang, dan menenangkan hati mereka. Sekian dari presentasi dokumentasi saya.
dengan ada banyaknya kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.